Ini tentunya di bahan apapun oke ya, dengan teknik seperti ini. Nanti akan saya Halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, di channel Belajar Bonsai Bersama. Di samping saya ini ada bahan bonsai Kaliandra Sulimaraja. Saya lakukan beberapa tahap sudah pengepresan, mulai dari program akar, pengelusan cabang, pembesaran batang. Ini saya mau bikin bogel untuk bahan bonsai Kaliandra Sulimaraja. Untuk 1,5 bulan yang lalu saya lakukan pengepresan los pucuk dan menumbuhkan cabang-cabang, dan sekarang mulai tampak terlihat ada tumbuh titik tunas banyak sekali. Saya mau melakukan beberapa pengepresan cabang lagi untuk tahap kedua dan menumbuhkan titik tunas yang nanti saya akan pakai. Saya akan setel ulang seperti apa. Ini besar batangnya sekitar kurang lebih 40 cm. Saya press pendek 1,5 bulan yang lalu. Kita langsung lihat ya bahannya seperti apa. Bahan bonsai yang satu ini mempunyai karakter batang bersih, batang putih bersih. Terus untuk daun di hadapan kita terlihat ya majemuk, seperti halnya bahan bonsai asem yang kemarin saya update untuk teman-teman, baru semalam ya untuk saya update untuk teman-teman cara dongkel paling aman. Nah, ini kita langsung lihat ya mendekat bahannya seperti apa. Ini dia untuk bahannya, ada 2 bahan. Nah, kita lihat di sini sama yang di sebelah sini ya. Akarnya ini sudah agak lumayan. Akan saya lakukan pengepresan karena ada cabang ke atas, yang terusan ke atas sudah oper ya, udah besar. Nanti dengan seiringnya menumbuhkan pembesaran cabang-cabang yang nanti saya mau pakai, insya Allah untuk bekas luka pemotongan untuk pertama kali as terusan ke atas saya press, nanti bisa menutup ya. Oke, langsung saja saya mau lakukan beberapa seleksi untuk cabang-cabang yang nanti tidak dipakai saya mau buang, dan yang nanti mau saya pakai akan saya sisakan dengan pengelusan pembesaran cabang. Oke, ini kita lihat ya untuk akarnya. Sepertinya untuk muka nanti tampak dari sini ya. Nanti terusan mahkotanya mungkin akan saya lakukan pengepresan, tapi saya akan cek akar dulu untuk nanti biar tepat untuk mukanya saya ambil dari sebelah mana. Kita lihat dari belakang dulu untuk bahan ini. Sepertinya positif dari sini ya untuk muka. Ini yang dari sebelah sini terlihat akarnya ada yang oper. Nanti kalau sudah habis saya press pembesaran cabang-cabang yang mau dipakai sudah mulai mengangkat subur, akan saya potong untuk akar dominannya yang besar ke belakang. Saya mau langsung melakukan untuk eksekusi untuk bahan ini ya. Saya mau press agak tinggi dulu biar mudah nanti untuk
perapikannya yang di bawah. Sebelah sini mungkin ini akan saya pakai untuk stang pertama, tapi oke, ini back nanti, rencana back, tapi ini paling lama ya nanti untuk pembesarannya, karena stang keduanya sudah begitu besar. Saya mau ada pengurangan. Oke, saya langsung mau untuk merapikan bekas potong-potongan yang di atas ini. Saya mau pakai pahat yang cekung ya, seperti biasa. Setelah tadi saya lakukannya untuk beberapa pengurangan titik tumbuh tunas serta cabang-cabang yang kedepannya tidak saya pakai, untuk langkah berikutnya ingat teman-teman ya, ini sangat penting sekali. Saya akan lakukan untuk penyikatannya, untuk jamur-jamur yang menempel biar tidak mengganggu untuk nanti penutupan berjalannya kambium. Setelah saya lakukan tadi penyikatan, dan ini sudah agak begitu kering ya. Nah, untuk tahap berikutnya saya akan untuk lakukan pemberian salep kambium. Kenapa? Biasa teman-teman untuk beri salep kambium ini sangat bermanfaat sekali ya, untuk bekas potongan, terutama bekas tahapan, membantu mempertahankan daripada bekas potongan ataupun tulang yang terlihat pada batang bahan bonsai entah apapun itu, untuk melindungi jamur merambat ke bekas potongan. Itu yang pertama. Yang kedua, akan mempercepat untuk kambium jalan. Karena apa? Seandainya kita tidak kasih salep kambium, tentunya jamur akan tumbuh dan kambium jalan akan terganggu oleh jamur. Seandainya kita kasih salep kambium, dia aman terhadap jamur. Karena apa? Kalau kita siram atau menggunakan air hujan, biasa percikan tanah akan naik ke atas dan akan meresap ke dalam pori-pori bekas potongan tulang tengah yang kita rapikan. Jadi sebaiknya kita kasih salep kambium. Seperti biasa saya pemberian salep kambium, saya sarankan untuk teman-teman kita kasih yang encer dulu. Kalau biasa salep kambium kental sekali ya, kental sekali. Nah, ini saya campur pakai air, kasih yang encer dulu, terlihat ya. Kita ratakan keseluruhan, jangan nyampe ada yang tertinggal. Nanti kita tunggu kalau sudah bener-bener normal kering, total kering, kita bilas pakai salep kambium yang masih kental ya. Jadi ini berfungsi untuk agar bisa meresap masuk ke pori-pori bekas luka yang kita potong ke dalam tulangnya. Kalau cair tentunya bisa masuk ya. Kalau kita langsung kasih yang kental, tentunya akan mengambang di atas saja. Ini saya kasih yang encer biar bisa masuk ke pori-pori. Nanti kalau sudah bener-bener kering, kita kasih tahap kedua pemberian salep kambium yang agak kental ya. Oke teman-teman, ini tadi sedikit tip ya yang bermanfaat, mudah-mudahan untuk teman-teman. Tahapan untuk bahan Kaliandra Sulimaraja dengan tip bagaimana cara pemberian untuk salep kambium yang aman. Ini untuk tip pemberian salep kambium ini tentunya di bahan apapun oke ya, dengan teknik seperti ini. Nanti akan saya tunggu kering biar selesai dulu untuk keringnya, biar kering-kering bener-bener kering, nanti baru saya akan lakukan untuk pembilasan pemberian salep kambium. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan
Di channel saya selalu memberi motivasi dan memberi semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Nantikan terus untuk update bahan bonsai satu ini kalian Teras 5 Raja. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.